Nama saya Devi Friska Sembiring, saya adalah peserta Latsal Angkatan 1 Kelompok B, penyelenggara Bapekom PU Wilayah 1 Medan tahun 2025, Unit Kerja BP BPK Sumatera Utara. Di kesempatan kali ini, saya ingin bercerita mengenai upaya-upaya apa saja sih yang sudah saya lakukan untuk membangun budaya berakhlak dalam menjalankan tugas sehari-hari sebagai seorang ASN yang profesional. Nah, ini merupakan bentuk pertanggungjawaban saya atas tugas Latsal yang diberikan pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2025. Sebelum saya lanjut lebih jauh, saya ingin bercerita sedikit mengenai apa saja yang sudah saya lakukan selama kurang lebih 2 bulan saya menjalankan OJT di BP BPK Sumatera Utara. Kami di sini eh, lebih ditekankan kepada pembelajaran ya. Jadi karena kami sudah diberikan mentor dan komentor kami banyak membagikan ilmu-ilmu kepada kami mengenai peraturan-peraturan pemerintah dan kebijakan-kebijakan yang nantinya akan sangat relevan dengan tugas kami. Jadi tugas-tugas yang komentor dan mentor kami juga memberikan kepada kami tugas-tugas dalam bentuk pendalaman akan kebijakan-kebijakan tersebut. Selain itu, kami juga melakukan pendalaman zona integritas, di mana kami disuruh untuk membuat konten berupa video mengenai apa sih zona integritas itu dan bagaimana implementasinya di dalam ranah pekerjaan sebagai ASN. Nah, jadi dari 2 kegiatan tersebut, apa saja sih nilai-nilai berakhlak yang dapat saya tarik? Nah, kita mulai dari nilai pertama, yaitu berorientasi pelayanan. Karena saya belum dipercayakan untuk melayani publik secara langsung, saya menekankan nilai berorientasi pelayanan ini melalui sikap dan tindakan saya, yaitu dengan cara selalu menjadi orang yang ramah, murah senyum, dan juga saya mengusahakan untuk menyapa rekan-rekan kerja saya. Nah, lalu nilai berikutnya yaitu akuntabel. Nilai akuntabel saya terapkan dengan cara selalu menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh komentor dan mentor saya. Seperti saya pernah disuruh untuk membuat ringkasan PBJ, maka tugas itu akan saya kerjakan sebaik mungkin, dan kemudian saya berikan kepada komentor dan mentor saya tepat waktu sesuai deadline sebagai bentuk dari akuntabilitas saya. Lalu, kompeten. Kami di sini banyak sekali mendapatkan undangan-undangan untuk mengikuti BIMTEK, dan sebisa mungkin saya selalu meluangkan waktu apabila sempat untuk mengikuti BIMTEK dan pelatihan-pelatihan tersebut sebagai upaya saya untuk meningkatkan ilmu saya, karena banyak sekali hal baru yang belum saya ketahui sebagai CPNS. Lalu harmonis, saya selalu berupaya untuk menjaga keharmonisan dengan rekan-rekan kerja, baik itu yang seangkatan maupun yang senior. Lalu loyal, saya terapkan dengan cara menjaga lisan dan tulisan saya, agar sebisa mungkin tindakan dan perkataan saya tidak akan pernah mencoreng nama BP BPK Sumatera Utara. Adaptif, saya terapkan dengan kesediaan saya untuk mempelajari aplikasi-aplikasi baru yang tidak pernah sebelumnya saya temukan sebelum saya masuk sebagai CPNS di BP BPK Sumatera Utara, seperti Bravo atau seperti pengisian EHLM dan lain-lain. Lalu kolaboratif, saya terapkan paling mengena di saya itu adalah ketika kami melakukan pembuatan video zona integritas, karena di situ kami para CPNS ini benar-benar berkolaboratif, mulai dari menyiapkan skripnya hingga syutingnya untuk membuat video konten tersebut. Nah, selama saya menjalankan kegiatan-kegiatan tersebut, saya melihat nih ada potensi dari CPNS itu sendiri. Karena CPNS ini kan dengan masih baru dan rata-rata masih muda, maka pemikiran mereka itu masih fresh dan masih sangat terbuka untuk pengembangan. Saya melihat potensi
yang bisa dibawa oleh para CPNS ini nantinya untuk perkembangan balai ke depannya dengan ide-ide mereka yang baru dan juga kemampuan-kemampuan skill mereka yang terutama yang berhubungan dengan digitalisasi yang tentunya lebih baik di zaman sekarang ini, seperti itu. Nah, tapi tentu saja ada juga tantangan yang saya rasakan, terutama karena kami di BPBPK Sumut ini belum begitu banyak diberikan, terutama saya sebagai Jafung, analis pengelola keuangan APBN, karena di balai saya itu sebelumnya belum ada Jafung ini, maka saya sedikit kesulitan untuk menemukan orang yang bisa saya ajak bicara mengenai Jafung saya sendiri, seperti itu. Nah, selain itu, masih kurangnya proses digitalisasi juga membuat kami para CPNS ini terkadang merasa kesulitan untuk melakukan tugas-tugas kami, seperti itu. Nah, lalu apa sih yang bisa dilakukan? Kalau saya sih mungkin ingin diarahkan untuk pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan Jafung saya. Nah, untuk digitalisasi mungkin bisa dilakukan dengan cara pengenalan dan sosialisasi di balai mengenai pentingnya digitalisasi agar bisa diterapkan demi kemajuan balai di kedepannya. Sekian dari saya. Sebelum saya akhiri, saya akan berpantun dulu. Naik perahu sambil tertawa, tak kenal takut meski ada buaya. ASN tangguh penuh wibawa, jujur sigap dan bisa dipercaya. Terima kasih.